Ya, baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kali ini anak-anak kita ada di tema 5, subtema 3, yaitu pada pembelajaran ketiga, dan materi kita adalah tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dan kreasi garis pada karya dekoratif. Dan pembelajaran ini anak-anak bersumber dari buku pemerintah, ya, kelas 3, tema 5 tentang cuaca, dan buku penilaian anak penerbit Erlangga, tepatnya pada buku kelas 3 Bupena 3C. Dan anak-anak, agar kalian lebih mengetahui isi daripada video ini, maka simak video ini sampai habis. Karena apa? Karena nanti akan ada penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, sehingga kamu dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu dengan baik adanya, ya. Nah, anak-anak, jadi kemarin kita telah mempelajari bahwa dampak cuaca itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, ya. Dan perubahan cuaca anak-anak juga berpengaruh pada hasil panen, dan tidak hanya pada hasil panen. Nah, kalau kalian ketahui bahwa hasil panen itu sangat berpengaruh pada perubahan cuaca. Kalau turun cuaca hujan yang deras, ya, selama berhari-hari, maka tentu akan mengakibatkan genangan air yang banyak dan mengakibatkan persawahan menjadi banjir. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah gagal panen. Ketika gagal panen, maka para petani akan merasa rugi, ya anak-anak ya. Nah, akan tetapi tidak hanya itu saja anak-anak, bahwa cuaca itu tidak hanya berpengaruh pada hasil panen, dapat juga berpengaruh pada alat transportasi, ya. Mengapa? Karena saat cuaca hujan, baik mobil, angkutan kota, bahkan bus, ya, atau motor, ya, akan melaju dengan pelan. Mengapa demikian? Karena jika melaju dengan kecepatan yang lumayan cepat, maka memungkinkan pasti akan terjadi kecelakaan, ya, atau tergelincir atau jatuh. Dan anak-anak, sore itu ternyata Lani akan berkunjung ke rumah opanya, dan ia memilih untuk berangkat menggunakan bus bersama mamanya. Dan perjalanan yang ditempuh seperempat hari, dan itu cukup lama, ya, sehingga membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Nah, mengapa dia menulis soal-soal pecahan? Dia melakukannya adalah untuk mengusir rasa bosannya sepanjang perjalanan. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan yang dibuat oleh Lani? Oke, anak-anak, kita coba ya. Nah, anak-anak, yang pertama adalah di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Lani memakan 3 potong kue, Mama memakan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan oleh Lani dan Mama? Nah, Lani memakan berapa bagian anak-anak? 3 dari 10 bagian. Maka Lani tentunya memakan 3/10. Lalu Mama memakan 2 dari 10 bagian. Berarti Mama memakan 2/10. Nah, berapa bagian keduanya? Berarti kita menjumlahkan. Nah, berarti kalimat matematikanya adalah 3/10 ditambah dengan 2/10. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran yang lalu kalian telah melihat bahwa jika kita ingin menjumlahkan pecahan, maka apabila penyebutnya sama, ya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap bernilai berapa? Penyebutnya tetap bernilai 10. Sehingga 3 ditambahkan dengan 2, berapakah hasilnya anak-anak? 3 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 5, ya. Penyebutnya tetap, yaitu berapa? 10. Sehingga jawabannya adalah 5/10. Ya. Nah, soal yang kedua yang dibuat oleh Lani adalah Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Lani makan 4 bagian, Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Berarti dijumlahkan, ya. Nah, anak-anak, yang dimakan oleh Lani 4 dari 8 bagian, maka bagian yang diperoleh oleh Lani adalah 4/8. Lalu ditambah dengan bagian yang apel yang dimakan oleh bapaknya, yaitu 2/8.
Sehingga anak-anak ingat tadi bahwa jika penyebutnya sama maka pebilangnya saja yang ditambahkan ya. Penyebutnya tetap. Maka 4 ditambah 2 hasilnya adalah ya 6 ya. Maka hasilnya 4/8 ditambah dengan 2/8 adalah 6/8. Ya, kita lihat soal yang ketiga. Sebelum berangkat, Mama menggoreng empek-empek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa? Nah, apakah ini dijumlahkan anak-anak? Ayo, bagaimana cara pengerjaannya? Ya, keseluruhan empek-empek ini kan 6 bagian. Berarti kalau 6 bagian secara keseluruhan adalah 6/6. Nah, yang pertama, Lani memakan 2 potong ya. Ditambahkan dengan Mama juga memakan 2 potong. Maka total yang sudah dimakan oleh Lani dan mamanya adalah 4/6 bagian empek-empek lenjer. Dan sisanya berapa? Nah, tentu untuk mengetahui sisanya, 6/6 dikurangi dengan 4/6. 4/6 adalah jumlah keseluruhan yang telah dimakan oleh Lani dan mamanya. Maka yang tersisa untuk papanya adalah berapa bagian? Adalah 2/6 bagian. Ya. Nah, yang keempat. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air di dalam botol. Mama pun minum 1/4 air di dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan mamanya? Ayo anak-anak, ini cukup jelas ya. 1/4 ditambah dengan 1/4 ya, atau 1/4 ditambah dengan 1/4. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2/4. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Di luar cuaca sedang tidak memungkinkan untuk bermain karena cuaca sedang turun hujan. Lani dan Komang bermain bersama di dalam rumah. Apa yang mereka mainkan? Dan mereka bermain balok-balok kayu. Nah, perhatikan balok-balok kayu yang mereka mainkan di bawah ini ya. Dan jumlah semua balok itu kalau kalian lihat ada 5 buah. Yang pertama adalah balok kayu hitam dapat kita nyatakan. Ya, kita dapat melihat bahwa balok kayu hitam dapat dinyatakan dalam pecahan adalah 1/5. Sedangkan balok kayu putih dapat dinyatakan dalam pecahan adalah 2/5. Dan pertanyaannya adalah berapakah bagian jumlah balok hitam dan putih dari keseluruhan balok? Ya. Artinya berapa? Artinya kedua balok yang berwarna hitam dan putih ini kalau digabungkan ya berapakah jumlahnya? Ya. Nah, kita lihat yang berwarna hitam 1/5 dan yang berwarna putih adalah 2/5. Maka untuk menyelesaikan soal ini adalah 1/5 ditambahkan dengan 2/5. Artinya bahwa 1 ditambah dengan 2 dan penyebutnya adalah tetap, yaitu berapa? 5. Nah, 1 ditambah 2 berapa anak-anak? 1 ditambah 2 adalah 3 dan penyebutnya tetap adalah 5. Sehingga jumlah keseluruhan antara balok hitam dan balok putih adalah 3/5. Oke, anak-anak? Nah, setelah ia sampai di rumah opanya, anak-anak, ternyata Lani ingin sekali mendengar cerita dari opa. Karena apa? Karena opa orangnya pandai bercerita ya. Nah, kita membaca teks tentang cerita opa yang disampaikan oleh Lani ya. Lani tiba di rumah opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah opa ceritakan. Lebih sering pengalaman opa saat muda dulu. Kali ini opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Dan pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara.
Nah, itu anak-anak cerita dari Opa ya. Nah, dari cerita ini anak-anak kita bisa tahu bahwa cuaca tentu berubah-ubah ya. Walaupun keadaan di atas awan, awalnya cuacanya cerah, namun dapat berubah menjadi hujan dan awan yang menggelegar. Dan setelah itu memungkinkan juga cuacanya untuk kembali cerah ya. Nah, tentu ada banyak pengalaman kalian saat menaiki pesawat ya untuk mencapai suatu tujuan. Dari cerita ini anak-anak kita dapat menemukan kosakata baru ya. Yang pertama adalah pramugari ya. Ada kosakata guncangan, ada kosakata mendarat ya. Nah, ada kosakata bandara dan sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, ayo kita melakukan kegiatan kreasi kali ini. Nah, kegiatan kreasi kali ini adalah berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Lani. Karena apa? Karena Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang juga melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar-gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Nah, lukisan daripada Opa itu kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi Selatan. Apa itu? Ayo kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi Selatan. Yaitu ada motif Pak Kedang Pao, ada motif Nek Limbongan, ada motif Pak Tedong, ada motif Pak Sulan Sang Bua. Nah, kita dapat melihat yang pertama ya. Yang pertama adalah motif Pak Kadang Pao ya. Nah, bagus sekali motifnya anak-anak ya. Dan yang kedua ada motif Nek Limbongan. Dan yang ketiga ada motif Pak Tedong. Dan yang keempat ada motif Pak Sulan Sang Bua. Nah, motif-motif yang indah di atas anak-anak adalah motif yang terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, ini adalah gambar daripada rumah adat suku Toraja Sulawesi Selatan ya. Apa nama rumah adat ini? Rumah adat ini bernama Tongkonan ya, anak-anak ya. Oke, anak-anak kita sampai di ujung video pembelajaran kita. Itu tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Dan semoga video yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Sekian dan terima kasih.